itu sejak zamannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail sudah ada di Mekah. Maka beliau mengajarkan Islam kepada orang-orang Mekah. Dengan berjalannya waktu, akhirnya orang-orang Mekah berbuat syirik. Tapi tetap mereka haji dan umrah. Jangan dikatakan mereka nggak haji dan umrah. Mereka bertalbiyah sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Illa syarikan huwa laka malaktahu wa ma malak. Dia mengatakan tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutumu. Jangan tiada sekutu, tapi kecuali sekutumu yang engkau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Itulah orang musyrik. Artinya dia menyembah Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Dia sholat. Orang-orang kafir Mekah ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau engkau tanyakan kepada orang-orang kafir itu, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti jawabannya Allah. Nggak ada lainnya. Mereka tahu Allah yang menciptakan. Tapi kenapa kok nyembah selain Allah? Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka kecuali sekedar perantara. Makle cepat sampai. Orang kafir tahu patung itu tidak menciptakan mereka. Orang mereka yang bikin sendiri sabuk terus menta. Ketika ente kenapa nyembah? Enggak, ya ini penciptaku bukan, perak perantara. Makle bisa lekas sampai. Tengah. La ilaha illallah. Allah itu mendengar suara semut yang berjalan. Ngeding Allah jalla jalla. Kita tidak perlu berdoa pun, apa yang di hati kita Allah tahu. Maka dalam segala permasalahan, la ilaha illallah. Ingat, ini bukan cuma wirid di lisan. Tapi la ilaha illallah harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Karena ada orang-orang yang saya tawakal bi selo'en. Saya menangki selok ini banyak rezeki. Ada orang mengatakan, anak ketika pakai cincin ini banyak rezekinya. Kadang-kala saya kalau pakai cincin ini orang takut kebius. Iya, jangan ngalak. Kadang-kala dapat itu dari dukun, bedel saya sapu. Itu banyak di masyarakat kita. Tanyakan mana la ilaha illallah. Apa jawabannya? Ini perak perantara, Ustaz. Hati-hati. Kalau kita kepingin kekuatan, panggil Allah. Allah itu salah satu namanya Ya Qawi. Ya Qawi. Ya Qawi. Qawi ini ya Allah. Minta kekuatan sama Allah. Tidak ada yang susah buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Kita punya problematika apapun, Allah tinggal ngomong kun, jadi. Maka mulailah kita sekarang menggantungkan hati kita kepada Allah. Jangan sampai di hati kita ada selain Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Banyak orang biasa muntu kuna sepeh entar ke mana? Ke masjid. Entar ke duka. Bukan ke masjid. Seharusnya ketika engkau lihat usahamu sepi, kemana? Ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah. Ya Allah, bantulah aku hambamu ya Allah. Bukan berangkat ke dukun. Ada di Yaman. Dukun ini mulai zaman Fir'aun bodoh. Di Yaman ini ada dukun tobat. Alhamdulillah beri hidayah bi Allah, dia tobat. Suatu hari dia diundang sama televisi, wawancara. Dalam wawancara itu ditanya, siapa yang datang ke tempat? Yang datang ke tempat saya itu pejabat.
orang-orang kaya, kemudian jenderal-jenderal, mereka datang ke saya minta supaya pangkatnya naik, jabatannya naik. Kata dia, saya mau bisa jadi pejabat, tak jadi dukun. Ya tentunya. Dia kenapa jadi dukun? Nyari PC, sama semuanya cari duit. Dukun pun cari uang. Jadi para jemaah ingat, kalau mau cari perantara, boleh berperantara dengan doanya orang soleh. Entar kak ustad, kak kiai itu aki pak yai, anak saya sakit, selesai. Tak minta macam-macam. Kemudian kita boleh berperantara dengan amal soleh. Umpamaan kita mari sedekah 5.000. Ya Allah, semoga dengan sedekah ini urusanku dilancarkan. Itu boleh. Kemudian perantara bi asmaullah al-husna. Itu termasuk disyariatkan. Tetap yang dipanggil Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Panggil Allah. Boleh. Karena itu semua nama Allah. Maka ingat, tatkala kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Kenapa? Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Tak ampuni. Dan semua dosa selain syirik Allah ampuni. Orang yang mau ngeco, kalau dia mencuri, kalau dia membunuh, kalau dia melakukan berzina, naudzubillah, dosa-dosa besar, itu masih ada harapan diampuni sama Allah. Tapi kalau berbuat syirik, minta kepada selain Allah, selesai. Pintu ampunan ditutup buat orang itu. Jangan berpikir, masa orang Islam bisa berbuat syirik? Bisa. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, ini Nabi. Dalam doanya, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku. Siapa anaknya waktu itu? Ismail dan Ishak. Dua-duanya Nabi. Jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala-berhala, dari berbuat syirik kepadamu. Itu Nabi Ibrahim, doanya seperti itu. Dan Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, Muhammad alaihi salatu wasallam, andai kata engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu batal, kubur, wala takunanna minal khasirin, pasti kau akan jadi orang yang merugi. Sholatnya hilang, hajinya, puasanya, semua hilang. Ketika orang berbuat syirik, semua amal solehnya hilang. Maka kita dituntut hati-hati, belajar.